Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Arasati dari kelas B1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menayangkan video micro teaching untuk memenuhi tugas UAS, strategi dan model pembelajaran yang diampu oleh Ibu Yesi Mailani Karti. Selamat menyaksikan. Siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat ya. Ya. Sekarang kita pertemuan kedua ya. Berdoa dulu deh. Dipimpin sama siapa ketua kelasnya? Gali pimpin berdoa ya. Boleh. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ini ada yang mau masuk? Masuk semua Bu. Semua coba. Saya absen dulu. Kelas 8 ya? Ya Bu. 8 Ya ya. Bu. Billy, Hadir Bu. Prabu, Hadir Bu. Iwan, Hadir Bu. Gali, Hadir. Ajil, Hadir Bu. ada semua ya. Ya Bu. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, karena ini udah siang ya, jadi suasananya tuh kayak suntuk gitu ya. Sekarang Ibu ada ice breaking dulu sebentar. Ibu punya gamenya ikutin apa yang Ibu lakukan. Ingat-ingat ya, cluenya ikuti apa yang Ibu lakukan. Siap Bu. Kita mulai ya. Ya. Pegang telinga. Lagi sekali lagi ya. Pegang mulut. Pegang mulut sih, kalian bilang lupa. Wah, Ibu mau ya pembelajaran hari ini ya. Ini pertemuan kedua ya. Di sini Ibu punya gambar nih. Kita bagikan dulu ya. Oke. Jadi, kemana sih aku sih? Nah, jadi anak-anak, di situ ada gambar apa sih itu? Candi Borobudur. Monas. Terus? Gunung Tete. Pohon. Nah. Langit. Iya. Terus? Awan-awan. Apa sih itu? Jukut. Tempat wisata ya, Ya. anak-anak. Kalian pernah nggak sih ke sana? Dong. Kok belum sih? Ayo ajak Bu. Oke, anak-anak masih ingat nggak? Kita pertemuan kemarin ngebahas apa sih? Deskripsi Bu. Masih ingat ya? Apa sih struktur dalam teks deskripsi itu apa aja sih? Coba Ibu pengen Gali menjelaskan. Yang pertama, struktur teks deskripsi itu apa? Identifikasi. Oh iya. Coba satu lagi, Ajil deh. Klasifikasi, betul. Yang ketiga, Prabu coba. Deskripsi bagian. Oke. Billy, coba kamu jelasin apa sih identifikasi itu? Identifikasi merupakan penentuan identitas seseorang, benda, dan lain sebagainya sebagai objek yang dideskripsikan. Iya, oke. Coba Iwan, yang kedua. Penyusunan kalimat yang memiliki aturan dalam kelompok yang sesuai dengan kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Betul sekali, mesti ingat ya. Nah, yang ketiga ini ada deskripsi bagian, yaitu teks yang berisi tentang gambaran tentang apa yang dibahas dalam teks deskripsi tersebut. Oke, masih pada ingat ya. Sekarang kita nonton video dulu ya anak-anak. Ya betul. Oke, bentar
ya videonya. Kelihatan nggak sih? Kata. Buruan. Tenang. Tentang tes deskripsi. Sambil kita mengingat-ingat apa yang kemarin kita bahas ya. Kedengeran? Kira-kira tahu nggak apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describere yang artinya menggambarkan atau membuat suatu. Menurut Komunitas Bahasa Indonesia, teks deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu kegiatan, tempat, peristiwa atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Dengan demikian, teks deskripsi bertujuan menggambarkan suatu dalam tulisan. Sehingga membaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan peristiwa yang terjadi atau deskripsi selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Ciri yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Ciri yang kedua, melibatkan kata seperti menjelaskan, menunjukkan, dan silakan. Ciri yang ketiga, karena melibatkan fasilitas, maka kita membaca teks deskripsi, membaca seolah-olah melihat atau merasakan apa yang sedang dibahas dalam opini atau pendapat pribadi untuk berbagai paragraf. Perhatikan contoh berikut. Dalam teks tersebut, penulis mendeskripsikan sebuah benda sesuai dengan pasalnya. Yang kedua, teks deskripsi subjektif. Kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Pasalnya, teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Perhatikan contoh berikut. Dalam teks tersebut, penulis mendeskripsikan seorang gadis menurut pendapat atau opininya saat bertemu dengan gadis tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, ada teks deskripsi spasial. Teks ini dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Misalnya, dalam teks ini, kita bisa menjelaskan secara ruangan, benda, atau tempat dan berbagai duduk, luar, malam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Perhatikan cara berikut. Dalam teks tersebut, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan suatu rumah dengan menjelaskan tekstur ruangan secara detail. Nah, ini tadi materi tentang pembahasan kedua ciri-ciri Sudah selesai. Jadi gimana nih? Kalian udah paham belum sih apa itu teks deskripsi? Sudah, Bu. Nah, tadi di video itu tuh ibu nemu tuh kata dari kata describe. Kalau kalian menyimak, kalian ingat nggak itu describe itu tadi apa sih? Menggambarkan atau memberikan suatu hal. Ya betul, menggambarkan. Jadi di dalam teks deskripsi itu kita tuh intinya tuh kita tuh menggambarkan sesuatu yang akan kita tentang suatu objek gitu. Paham ya? Ya. Nah, sekarang ibu mau kalian buat kelompok 2 sampai 3 orang. Bisa? Sa. Kita bentuk dulu kelompoknya ya. Ya. Gini aja deh, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Kelompok 1 bertiga, kelompok 2 berdua gitu. Ya, bebas. Bebas. Oke. Nah anak-anak, sekarang ibu mau kalian membentuk kelompok. Berarti di sini ada 2 kelompok ya. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang gambar yang telah ibu berikan. Setelah itu kalian presentasikan ke depan. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Bu. Silahkan berdiskusi ya dengan teman sekelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, silakan.
Mana di bagian mana kok? Kita bagian kita tunggu harusnya. Iya, mana itu juga hanya. Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah? Kita Bu. Oke, semangat. Untuk kelompok 2 dulu ya. Udah Bu. Sudah? Udah Bu. Oke, sekarang Ibu mau kelompok siapa dulu nih yang mau silahkan ke depan. Apa ya? Iya dong. Makasih apa? Pancasila. Di sini. Kalian itu ya tanggapin mereka ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendeskripsikan Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah situs arkeologi yang menjadi warisan dunia dan keajaiban arsitektur di Indonesia, terletak di tengah-tengah hamparan hijau di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dindingnya dihiasi oleh lebih dari 2.600 panel review yang menceritakan kisah kehidupan Buddha serta ajaran-ajaran pengunjung. Candi Borobudur juga menawarkan pemandangan alam yang indah, terutama saat matahari terbit atau terbenam. Dari puncak candi, punktualitas yang kayak Indonesia. Sudah? Tepuk tangan dulu teman-teman. Sekarang mau selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendeskripsikan Monas. Monumen Nasional Monas adalah salah satu landmark paling terkenal di Indonesia dan menjadi sebuah kebanggaan. Di bagian dalam Monas terdapat museum yang menampilkan sejarah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Koleksi artefak bersejarah, patung-patung, peta, serta lukisan yang menggambarkan perjalanan penting dalam sejarah Indonesia. Pengunjung dapat menaiki lift atau menaiki tangga spiral yang terdapat di dalam menara untuk mencapai observatorium di puncak Monas. Dari sini mereka dapat menikmati pemandangan indah kota Jakarta dari ketinggian, melihat gemerlapnya gedung-gedung tinggi serta melihat hamparan taman. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya, sudah bagus, sudah berani bawa ke depan. Nah, jadi anak-anak kita tarik benang merahnya. Jadi teks deskripsi itu apa? Teks yang menggambarkan sesuatu. Iya, betul. Nah, pelajaran sekarang hari ini cukup sampai di sini aja ya. Karena udah sore juga, jamnya udah habis, udah jam pelajaran. Kalau pulang ya sekarang ya, nggak ada Ya pelajaran Bu, lagi. ya Bu. Yang terakhir Bu. Urut Bu. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya, Ya, pimpin Bu. sama Kali. tuannya. Oleh. So, berdoa dulu. Rapi. Udah dalam hati mulai. Amin. Selesai. Salam. Assalamualaikum